Kita ke informasi lain, pemirsa. Artis Vincent Rompis menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Mapolres Tangerang Selatan terkait kasus perundungan siswa SMA Binus Serpong yang diduga melibatkan anaknya. Sejumlah terduga pelaku juga menjalani pemeriksaan. Kasus perundungan yang melibatkan siswa SMA Binus Serpong telah memasuki babak baru. Polisi memanggil sejumlah terduga pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan, termasuk artis Vincent Rian Rompis yang anaknya diduga terlibat kasus perundungan ini. Vincent Rompis pun turut berempati kepada korban perundungan. Kedatangan para terduga pelaku ini tiba secara sembunyi-sembunyi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Ya, masih saksi. Masih saksi. Atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Keluargaan, yang penting keluargaan, semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi. Dimulai dari pagi tadi sampai dengan malam ini masih berlangsung. Untuk teknik pemeriksaannya tentu saja bertahap. Berdasarkan rilis dari pihak sekolah, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan sudah diberi sanksi dikeluarkan dari sekolah. Bagi siswa yang turut menyaksikan kejadian, juga diberikan sanksi disiplin keras. Namun, belum diketahui pasti siapa dan berapa siswa yang mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Pihak sekolah juga mengecam segala bentuk kekerasan fisik, baik di dalam maupun luar sekolah. Namun, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA menyesalkan sekolah yang langsung mengeluarkan para terduga pelaku. Jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa. Sebelumnya, video siswa SMA Binus Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung dan viral. Perundungan dilakukan para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Bahkan disinyalir salah satu terduga pelaku merupakan anak dari public figure. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA. Kali ini aksi dugaan bullying juga menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Akibat aksi perundungan ini, keluarga korban melaporkan TK Binus Serpong ke pihak berwajib karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang pria Parubaya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK Binus Serpong, Tangerang, Banten. Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma. Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Keluarga korban pun menyayangkan pihak sekolah yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Kita ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempelin, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga di outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya, sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra-peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra-peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua PBHI Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil menilai hal yang disampaikan jurnalis senior Aiman Wicaksono seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis LBH Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu. Penggagas Warga Jaga Suara, EF Saifullah Fatah mengatakan semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. EF menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang sehingga membuat kompetisi tidak adil.
Penggagas warga Jaga Suara EF Saifullah Fatah mengatakan dugaan penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bansos meningkat drastis pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian putusan MK soal syarat usia minimal Capres-Cawapres. EF berharap parpol pendukung paslon 1 dan 3 yang berada di luar koalisi Presiden Jokowi untuk memproses dugaan kecurangan lebih serius dan tidak menganggap kecurangan hal biasa. Pemilu 2024 kali ini menurut EF berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang. Demikian juga soal sistem Sirekap yang dinilai amburadul dan kredibilitas KPU dipertaruhkan pada pemilu ini. Tetapi berkaitan dengan Pilpres, sudah terlihat potensi-potensi masalah, terutama dalam ketidaksesuaian antara C1 plano yang otentik dikirimkan ke website kami atau lewat aplikasi dengan data numerik yang dimunculkan di KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas, maksud kami pesta demokrasi 5 tahunan pemilu 2024 telah usai digelar dan saat ini tahapan pemilu masuk dalam proses penghitungan suara. Kendati demikian masih ada kelompok yang menyuarakan narasi yang mengarah pada praktik adu domba di tengah tahapan pemilu. Pemirsa, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid menilai upaya dari narasi tersebut kerap datang dari kelompok atau pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu. Narasi pemilu curang dianggap telah menguasai ranah publik seperti media sosial lintas platform, di mana masyarakat rentan mendapatkan informasi yang valid, bahkan tak sedikit masyarakat yang terhasut dengan narasi tersebut. Pemerintah saat ini harus dibantu tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang mengedepankan kedamaian, kesejukan, ketentraman sehingga pemerintah tidak berdiri dan bekerja sendiri. Sedangkan yang narasi-narasi adu domba itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka Republik kita tercinta ini utuh. Republik kita tercinta ini damai, tenang, sejahtera. Nah, kelompok-kelompok itu tidak bisa bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan yang bertanggung jawab kepada rakyat adalah pemerintah. Itu sudah terikat dalam sumpah jabatan pemerintah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu. Itu kan tanggung jawabnya kepada Allah, bukan kepada kelompok-kelompok penentang pemerintah, kelompok-kelompok yang menarasikan curang, mempropagandakan adu domba, dan lain sebagainya. Pemirsa, warga RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara batal mencoblos pada 14 Februari lalu karena logistik pemilu yang disimpan di gudang rusak akibat terendam air. Puluhan kotak logistik yang disimpan di dalam gudang hancur akibat terendam air dan menyebabkan 3.500 warga yang terdaftar di 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya gagal menggunakan hak pilihnya. Diduga genangan air hujan masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 cm merendam kotak suara dan surat suara. Warga pun mengikuti pemilu susulan yang dijadwalkan pada hari ini, pemirsa. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemungutan suara susulan di Sunter, Jakarta Utara, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, bagaimana jalannya pemungutan suara susulan di sana? Silakan informasinya. Selamat siang Yudi dan pemirsa, saat ini saya berada di depan TPS 152, salah satu dari 12 TPS yang melakukan pemilu susulan atau pemungutan suara susulan akibat air yang meredam kotak suara dan juga surat suara pada 14 Februari 2024 lalu. Artinya setelah jeda sekitar 10 hari dari hari pemungutan suara, warga menggunakan hak suaranya hari ini dan kami lihat bahwa sejak pagi tadi warga sudah antusias begitu ya untuk menggunakan hak suaranya melakukan pencoblosan di TPS 152. Dari sekitar 275 daftar pemilih tetap yang ada di TPS 152 sampai saat ini warga sudah sekitar 141 yang mendaftar dan sudah 50% lebih yang menggunakan hak suaranya
pada pemilu susulan kali ini. Dan karena pemungutan suara dilakukan mulai dari jam 7 pagi sampai nanti jam 1 siang, maka segenap panitia di sini, KPPS dan lain sebagainya, masih bersiaga di sini untuk menunggu warga yang akan melakukan pencoblosan atau menggunakan hak suaranya di sini. Sebagai informasi bahwa dari 12 TPS di RW 8 Kelurahan Sunterjaya ini ada sebanyak 3.325 daftar pemilih tetap yang terdaftar, yang artinya mereka akan menggunakan hak suaranya. Namun apabila melihat situasi yang ada di TPS 152 ini, sampai jam segini masih ada sekitar 50% orang yang menggunakan hak suaranya. Jadi kemungkinan di 12 TPS lain juga tidak jauh berbeda, karena masing-masing TPS daftar pemilih tetapnya ada sekitar 200 hingga maksimal 300 daftar pemilih tetap di masing-masing TPS. Kami informasikan pula bahwa warga yang menggunakan hak suaranya kali ini ada menyampaikan beberapa tanggapan berkaitan dengan batalnya pencoblosan mereka pada tanggal 14 Februari. Salah satunya adalah tidak bisa mengikuti tren untuk menunjukkan foto jari kelingking yang sudah tercelup tinta, dan ada juga yang mengeluhkan karena sudah tidak ada lagi promo-promo yang diberikan bagi para pemilih atau pengguna hak suara yang sudah menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 ini. Dan rencananya nanti akan ada hitung suara setelah proses pemungutan suara selesai di sekitar jam 1, maka nanti akan ada rekap administrasi dan lain sebagainya untuk kemudian dilakukan hitung suara. Dan kita juga nanti akan menantikan bersama di TPS ini dan juga 12 TPS lain yang ada di kawasan RW 8 ini siapakah yang unggul dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini. Dan sebelumnya rencananya mereka akan mengadakan pemilu susulan atau pemungutan suara susulan pada tanggal 18 Februari 2024, namun karena terkendala logistik yang belum tersedia hingga akhirnya dilakukan pada batas maksimal batas maksimal dari pelaksanaan pemungutan suara, yaitu 10 hari setelah pemilu selesai dilaksanakan. Dan kami informasikan pula bahwa sampai sekarang sudah mulai sepi, sudah mulai jarang begitu ya warga yang melakukan pemungutan suara, namun masih terlihat sekitar 1, 2, 3 orang yang masih mengantri untuk menggunakan hak suaranya pada kontestasi pemilu 2024 ini. Kembali ke Anda, Yudi. Terima kasih Galuh atas informasi yang disampaikan dari kawasan Sunter, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Galuh. Pemirsa, pemilu susulan juga digelar di Demak, Jawa Tengah. Meski masih tergenang banjir, namun KPPS Desa Wonorejo Demak tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga terdampak pun semangat dan berjanji akan menggunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan, Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan para susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Anyus melaporkan. 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga yang tidak memiliki KTP Boyolali, tapi mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawa syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya.
Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS, Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi tidak bisa datang waktu bisa. Karena belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya, yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja, dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pada pemilu 2024 ini, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Dibuat rincian anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang, dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Akibat banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, ICW dan Kontras menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas
Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, KPU mengklaim tengah melakukan perbaikan data surat suara di lebih dari 70.000 TPS. Data tersebut tercatat tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU RI mengaku telah melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara yang tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU menyebut saat ini terdapat 74.181 TPS yang masuk dalam daftar perbaikan data. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu, pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara, kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sebelumnya KPU mengaku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan termasuk terhadap aplikasi data Sirekap. KPU pun mengaku akan terus transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan di Jakarta. Anies menegaskan pihaknya tetap solid mengawal hasil pemilu 2024 dan masih terus mengumpulkan temuan indikasi adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin. Temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Dan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi.
Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDI Perjuangan solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengklaim komunikasi antara relawan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 juga sudah mulai terbuka. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pembukaan masa sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Pihak istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghitungan hasil pemilu di Amerika Serikat, pemirsa, akhirnya selesai. Dari 6 PPLN Washington DC dan juga Chicago menyelesaikan rekapitulasi terlebih dulu, disusul Los Angeles dan New York. Sementara itu di San Francisco dan Houston baru selesai pada tanggal 22 Februari. Dan selengkapnya kita ikuti laporan dari tim VOA. Dari 6 PPLN di Amerika Serikat, Houston termasuk PPLN terakhir yang memasukkan data ke KPU.
Ketua PPLN Houston menjelaskan kepada VOA alasan utama mengapa datanya masuk paling akhir. Jadi kami maksimalkan semua penghitungan surat suara pos yang dia postmark tanggal 15, lalu karena President's Day jadi delay kan. Jadi kami memastikan bahwa semua surat suara yang pemilih masukkan itu sudah misalnya kita hitung bersama. Itu juga kenapa kita pending karena tenaga kami sudah pada capek, Bu, dari pemilihan, dari kita terbang dari KSK tanggal 4, kemudian langsung kita TPS, kemudian langsung penghitungan suara. Baca dari KPU, petugas pemilihan itu banyak yang sakit dan meninggal. Jadi kita berusaha safety-kan untuk petugas kami. Yang penting tidak melewati dari aturan yang dijadwalkan oleh KPU. Sementara PPLN San Francisco yang juga baru selesai rekapitulasi punya alasan sendiri. Kantor kita kecil, KJRI San Francisco kecil. Jadi kita hitung satu-satu. Bukan kayak di LA kan ruangannya besar, dia bisa paralel, bisa 10 TPS atau pos 9, ya. Terus di New York dia kan nyewa gedung. Kalau di KJRI ini mungkin bakalan lama juga kayak kita. Itu aja kendalanya, kita nggak bisa bikin paralel. Nggak ada ruangan. Dari PPLN San Francisco maupun Houston, paslon nomor 3 meraih suara terbanyak disusul paslon 2 dan 1. Sementara dalam Pileg, PDIP menduduki peringkat pertama, disusul PSI dan PKS. Isu kesalahan rekapitulasi tidak terjadi di Amerika Serikat karena jumlah yang dihitung tidak terlalu besar dibandingkan surat suara di tanah air. Begitu pula dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Boleh dikatakan tidak ada. Menurut penjelasan dari pihak pengurus, pengawas maupun para saksi. Meski jumlah suara jauh lebih sedikit, pengawas serius memantau jalannya penghitungan. Kalau misalnya pelaksanaan pemilu di Washington DC ini ada terjadi suatu berita yang negatif, itu menjadi dalam negeri bisa menjadi isu yang digoreng untuk hal-hal yang kepada kepentingan lain. Gitu. Jadi maka sebagai Waslu di sini ketua berusaha memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara politik uang juga tak dikenal. Main bombong duit, atau juga suara luar negeri juga nggak ada, nggak begitu terpengaruh. Nah kayak gitu, jujur aja, luar negeri ini nggak terlalu banyak untuk kampanye duit segala macam, nggak banyak yang mau ngasih itu. Makanya kampanye di sini kan maksudnya nggak banyak. Sedangkan untuk kesalahan rekapitulasi seharusnya bisa dihindari jika dilakukan dengan benar. Dengan selesainya rekapitulasi hasil Houston dan San Francisco, maka untuk Pilpres di seluruh Amerika Serikat, paslon Ganjar Mahfud unggul. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dari Australia, yakni Richard Marles. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang merupakan capres nomor urut 2 mendapat ucapan selamat karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles hari Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, serta Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid. Ini merupakan pertemuan kali ketiga antar kedua tokoh dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Kedua Menhan membicarakan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang pertahanan. Kemudian kita melaksanakan diskusi tentang hubungan pertahanan bilateral, kerjasama yang sangat baik, berada dalam kondisi yang sangat erat. Kita bicara kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan hubungan ini. Dan kita merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar kita harapkan bisa selesai dan ditandatangani
2-3 bulan lagi. Can I also say at a personal level, it's been a joy for me to be able to see you in person and to congratulate you on your election to being the next president of Indonesia. It is something that has been watched very closely in Australia, and it's a real joy for me to be able to congratulate you in person. So thank you very much for having us, and we very much look forward to seeing you again in the not too distant future. Dalam kesempatan tersebut, Richard turut mengucapkan selamat kepada Prabowo yang juga capres nomor urut 2 karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus digodok Kementerian Dalam Negeri. Meminimalisir adanya benturan aturan dengan kementerian dan lembaga lain, Kemendagri turut menggandeng kementerian dan lembaga baik pusat maupun pemerintah daerah. Kajian mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah tersebut disambut baik pihak Kementerian Hukum dan HAM yang turut dilibatkan dalam proses penggodokan revisi undang-undang. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah ini juga akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2025 hingga 2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita ini menuju pada satu frekuensi untuk melakukan penataan hukum nasional bersama-sama. Jadi saya kira ada banyak pihak yang nanti akan terkait dengan penataan regulasi, tidak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah, dan ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kita lakukan penataan regulasi, ada beberapa kementerian lembaga yang memang harus berjalan bersama-sama. Dalam konteks misalnya kita menata peraturan di daerah, ini Kementerian Dalam Negeri tentu harus terus berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping juga ada beberapa lembaga lain ya. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan, itu kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kita menyusun usulan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan segala pihak yang terlibat akan meminimalisir terciptanya undang-undang yang tidak selaras antara pusat dan daerah hingga berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di masa mendatang. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, Kemenkumham turut mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pagar untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penerapan sanksi tegas juga dirasa perlu agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Korlantas Polri dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pajak penghapusan, pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, BBN kedua. Pemirsa, di sela-sela rapat kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi pejabat setempat meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4 yang merupakan pilot proyek Samsat Digital Nasional. Kantor Samsat ini merupakan bagian dari upaya Korlantas membangun pusat data yang valid termasuk penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kendaraan. Dalam rapat tersebut, Korlantas dan Pemda kembali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan 5 rekomendasi terkait rencana aksi 1 tahun kesamsatan nasional. Salah satunya, pemirsa, yakni terkait penghapusan pajak progresif, di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan, serta penghapusan BBN 2. Mulai dari validitas data, ya kita akan membangun data yang valid, kita akan sinergikan, kemudian peningkatan pelayanan kesamsatan,
di seluruh Indonesia. Kemudian kita akan memberikan relaksasi ya di masing-masing samsat di seluruh Indonesia. Dan terakhir kita juga akan melakukan kegiatan bersama untuk penegakan hukum. Jadi Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah, diantaranya adalah penghapusan BBN 2. BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat. Yang kedua, penghapusan pajak progresif. Ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi, lebih objektif lagi, bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Pemirsa, saatnya kita akan melihat dan menyimak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Rekan saya Yudi di studio. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cibubur, Jakarta Timur ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik yang akan mengarah ke Jonggol ataupun Cilengsi pada saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Sementara untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cibubur sendiri juga dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan yang akan mengarah ke Cibubur pada siang hari ini didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta antisipasi untuk memeriksa kembali kondisi kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta pada siang hari ini juga masih dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kawasan Cibubur ini merupakan kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat, khususnya di Gedung Pramuka. Untuk itu kami himbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi adanya kegiatan masyarakat sepanjang kawasan itu dan juga adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan yang perlu diantisipasi. Dan untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cibubur. Kembali ke rekan saya, Yudi, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.